Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah bi tibai wa mirihi wa tinabihi nawahihi. Nashkurullah ta'ala bi ni'matin iman wal islam. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin. Antum sehat-sehat semua ini? Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat yang kita tidak bisa menghitung-hitungnya, dan ini merupakan keutamaan, kelebihan yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan di pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai hadis yang ke-22 sekarang di dalam bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asani wal Ishrun, hadis yang ke-22. An Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khoslatan, ada 40 bagiannya. Satu amalan kebaikan, a'laha, yang paling tingginya, manihatul anzi. Manihatul anzi itu ayyutiyahu iyaha liyakula labanaha summa yaraddaha ilaihi. Jadi memberikan kambing, kemudian nanti susunya kambing itu supaya diperas oleh orang lain. Jadi apa istilahnya ya, memberikan tapi tidak dimiliki, tidak dikasihkan, cuma supaya dipakai air susunya. Artinya kayak kita mungkin pinjam kendaraan kan, kalau pinjam kendaraan kan tidak pinjam bensinnya, mesti pinjam ya bensinnya memakai, bannya memakai, semuanya komplit di situ. Nah ini kalau dulu itu kendaraan itu binatang dipinjamkan supaya orang itu bisa mengambil manfaat. Itu a'laha, paling bagus gitu. Ma, tidaklah min amalin, satu amalan, ya'malu yang dia beramal, bi khoslatin minha, dengan bagian itu tadi, raja'a sawabiha, dia mengharap ganjarannya, wa tasdiqa mau'utiha, dan dia membenarkan janji itu, illa, kecuali janji akan diberi kebaikan itu, illa, kecuali adkhalahu Allahu biha al-jannah, kecuali Allah mesti akan memasukkan dia ke dalam jannah. Diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari di dalam hadis 2631. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari hadis ini bahwa jalan-jalan kebaikan itu cukup banyak ya. Jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali. Jadi ketika kita mau menjalankan kebaikan sebenarnya tidak beribadah secara khusus saja ya. Ibadah secara umum juga bisa. Kalau kemarin adalah orang yang kehilangan hartanya, orang yang dicuri hartanya atau berkurang hartanya. Nah, ketika dia bersabar itu dianggap sedekah sampai hari kiamat. Itu kan satu kebaikan. Apa antum bisa sedekah setiap dari mulai sekarang sampai hari kiamat? Kan susah. Jadi jalan kebaikan sebenarnya cukup banyak ya. Nah, di hadis ini adalah menjelaskan bahwasanya orang mau menjalankan kebaikan itu sebenarnya banyak sekali. Ada 40 bagian. Salah satu yang paling bagus itu adalah orang itu meminjamkan apa yang dia miliki supaya bisa dimanfaatkan orang lain. Misalnya dalam satu daerah itu membutuhkan air ya. Nah, kebetulan antum punya pompa. Nah, pompa itu antum pinjamkan ke penduduk tersebut, sehingga penduduk tersebut bisa memanfaatkan air itu.
maka pahalanya itu ngalir terus ke antum gitu. Sebuahnya air itu yang dipakai oleh penduduk setempat itu, subhanallah. Itu kan luar biasa kebaikan. Tapi kan kadang orang nggak mau, ini pompa saya, listriknya saya. Kalau rusak ya saya yang bertanggung jawab. Eman kan begitu. Tapi bagi kita kalau menginginkan kebaikan kita sambil kerja atau sambil istilah beraktivitas yang lain, bisa mengerjakan ibadah yang lain. Sementara antum sudah menginvestasikan kepunyaan antum itu dapat pahala banyak gitu. Ibarat orang kerja kan begini. Jadi antum jadi direktur satu perusahaan. Antum sudah dapat gaji dari perusahaan tersebut ya. Antum kemudian invest, harta antum investkan di satu kampung ya, supaya ini antum belikan sapi, mereka menggunakan sapi itu dimanfaatkan, antum dapat alir pahala itu. Invest lagi di daerah lain, invest lagi di daerah lain, air misalnya, invest lagi di daerah lain, membuat jalan misalnya, kebaikan mengalir terus itu. Ya, subhanallah. Ini luar biasa, Islam itu begitu. Jadi Rasulullah itu menyampaikan kebaikan-kebaikan itu jumlahnya cukup banyak sekali. Kemudian tentang sedekah ya, ini kan berkaitan dengan sedekah. Orang memberi itu kan mesti kaitannya mengeluarkan sesuatu yang ada pada dia. Gitu. Nah, dia sebenarnya ingin harta itu, tapi dia relakan untuk dikeluarkan. Nah, faman dzalika sedekah itu fa inna sedekah kama sahha anin nabi, sebagaimana sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tudfiul khati'ah. Jadi namanya sedekah itu tudfiul khati'ah kama yudfi alma'un nar. Jadi itu bisa menghilangkan, menghapuskan kesalahan gitu ya. Sebagaimana hapusnya api dengan air. Kalau kebakaran misalnya ada air di situ, maka apinya akan hilang apa aja. Kalau disemprotkan mestinya habis api itu. Nah, kesalahan kita semua yang kita kerjakan ketika kita bersedekah itu habis. Dosa kita itu habis. Bukan masih ada, enggak, habis. Bukan dihapus, enggak. Kalau dihapus mungkin masih ada sisa-sisa sedikit ya. Kalau antum pas diajar oleh guru atau dosen di kampus ada papan tulis, guru antum nulis, kemudian salah dihapus. Kira-kira bersih sebagaimana tadi sebelum ditulis apa tidak? Tidak. Lah, sedekah itu tidak begitu, bukan yamsah, tapi yudfi gitu loh. Tudfi. Jadi dia menghilangkan. Gitu. Jadi kembali ke semula lagi bersihnya. Gitu. Bisa ya? Bisa diterima ya? Ini seperti itu kata Rasul. Rasul menggambarkan, Masya Allah. Jadi kesalahan yang kita lakukan, karena kita tidak mungkin setiap hari itu akan terus menerus dalam keadaan bagus ya. La yumkinu nahnu an nastamiru bi khair gitu. Tidak mungkin kita akan selalu dalam keadaan bagus itu tidak. Ya. Kemudian di hadis ini ya dijelaskan juga bahwasanya manusia itu usaha apapun ya, usaha dia itu nanti akan ketemu, akan diberikan kepada dia. Sebagaimana di surat Al-Insyiqaq ayat 6 itu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Jadi nanti kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita yang sekarang ini, usaha kita apa sekarang ini? Kalau kita belajar ngaji ini termasuk usaha. Antum dari rumah tadi niatnya mungkin sudah, saya mau ngaji, saya mau merekam ustadznya, niat-niat di hati kan, supaya nanti bisa didengarkan oleh orang yang lain, bisa bermanfaat. Gitu. Dari rumah sudah siap wudu dulu ya. Saya nanti ngaji, habis itu mau kerja ibadah. Gitu. Itu niat-niat itu nanti akan antum dapatkan. Gitu. Akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fi sakhrah au fi sama ya'ti biha Allah. Jadi apapun yang kita usahakan, apapun yang kita sedekahkan, apapun usaha kita itu nanti akan diberi.
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab oleh Allah apa yang sudah kita usahakan itu. Kalau amalan kita bagus, alhamdulillah nanti kita akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Tapi kalau kita naudzubillah buruk, ya akan menerima catatan dengan tangan kiri, bahkan dari punggungnya gitu. Kalau orang menerima catatan dengan tangan kanan, maka dia mengatakan yaqra'u kitab. Ya, baca ini kitab, bagus ini kitab ini gitu. Karena nilainya bagus-bagus, 99 kalau mahasiswa kan AA gitu. Tuh. Senang mesti akan diberitakan pada lain. Tapi kalau coba nilainya E, apakah antum akan qra'u? Enggak mungkin. Baca ini hasil ujian saya itu malu, enggak mungkin. Nanti di akhirat pun begitu. Jadi orang akan menerima catatan kebaikan-kebaikan dengan senang, orang menerima catatan-catatan keburukan dengan sedih. Di surat Al-Baqarah pun juga Allah mengatakan di ayat 223, wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Takutlah kalian kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya kalian nanti akan bertemu kepada Allah. Wa basyiril mu'minin, dan nanti akan ada kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya. Takwa itu apa? Takwa adalah bittiba'i awamirihi wa tinabihi nawahi. Yaitu kita mengikuti perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Menjauhi semua larangan-larangannya. Termasuk misalnya salah satunya yang sekarang ini ada yang melegalkan khamr, ya. Khamr. Padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamra wal maisir wal aslam wal ansab rijzun min amali syaitan fajtanibu. Kama Allah SWT. Jadi namanya khamr, judi, ya, kemudian mengundi nasib, kemudian mengorbankan untuk berhala, itu semua adalah amalannya syaitan. Nah ini kalau masih menjalankan itu berarti kita belum bertakwa. Menjalankan keburukan itu kita belum bertakwa. Yang namanya takwa itu memang harus berusaha untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah SWT tanpa kecuali. Nah kalau masih menjalankan gimana Pak? Solusinya adalah seperti ini ya. Nah kita berbuat baik. Berbuat baik itu nanti akan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka jangan putus asa untuk selalu berbuat baik dan bertaubat kepadanya. Dan kata-kata annakumulakuh ini kalau kita mendalaminya secara dalam itu akan takut kita untuk berbuat keburukan di dunia ini. Karena nanti apa yang kita amalkan, kita lakukan, kita ucapkan itu nanti akan dibahas, ya. Diminta pertanggungjawabannya. Kalau tadi malam saya dapat kuliah dari dokter, kuliah malam-malam dari Dr. Zubaidi. Saya tahan kuliah S3 di IAIN. Beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi antum wahai mahasiswa nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Apa yang kamu kerjakan sekarang ini, antum sekolah, ya, antum membantu orang tua, antum berbuat buruk, kayak itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, karena kita ada pertanggungjawaban itu, maka tidak mungkin kita akan melakukan satu keburukan. Mesti akan berpikir 1000 kali dia. Apakah pantas saya sebagai seorang muslim, orang yang bertakwa melakukan satu keburukan? Mesti akan berpikir. Karena nanti akan ketemu dengan Allah. Diminta pertanggungjawabannya. Bahkan ciri seorang pemimpin itu mesti dia harus amanah. Amanah, dia harus dimintai pertanggungjawaban ini amanah atau tidak. Dan antum ini mahasiswa calon pemimpin dan sekarang mungkin sudah jadi pemimpin di bagian kemahasiswaan, namanya apa ya? Apa itu kelompok SKI ya, misalnya itu SKI. Kalau D3 itu namanya apa? Sekarang sudah nggak ada ya? Masih ada ya? Oh jadi satu ya SKI. Itu nanti pemimpinnya itu akan diminta pertanggungjawaban. Antum kan pemimpinnya.
Nanti antum tanya kenapa teman-teman antum ajak kebaikan atau malah diajak keburukan. Itu kalau kita yakin atau memahami daripada ayat ini ya, mulakuhu, ya, itu akan berhati-hati. Termasuk saya sendiri, teman-teman ini, karena ini diamanai oleh orang lain. Gitu. Nah, wabasyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu dapat apa toh? Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Wa azwajum mutahharah. Jadi orang beriman itu kalau dia beramal soleh, orang beriman mesti beramal soleh, maka dia akan dapatkan jannah. Jannah itu, masya Allah, tidak sebanding dengan apa yang ada kita usahakan di dunia. No, sautu fil jannah aja itu khairu minad dunya wa ma fiha. Saut itu tempat cemeti. Kalau orang-orang yang punya kuda biasanya punya tempat yang ditaruh untuk cemeti. Lah tempatnya itu di jannah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Cemeti itu ada loh ya, bukan cemetinya. Subhanallah. Apalagi lain-lainnya gitu. Naung-naungannya aja itu, antum kalau keliling di jannah itu enggak habis 700 tahun. Itu naungannya. Satu pohonnya. Belum pohon, banyak sekali kan di sana itu. Subhanallah, itu jannah. Orang yang beriman itu akan dapatkan jannah. Kabar gembiranya adalah jannah gitu ya. Terus tahu Pak ya, kayak dunia endah gitu. Beda gitu. Beda. Dunia itu enggak bisa dibandingkan. Ini alhamdulillah orang-orang yang beriman nanti akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khair ya. Itu alhamdulillah al-mu'minun idallaqi rabbahu fa innahu ala khair. Ini orang yang beriman begitu. Atau walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hunna fil hadis ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjumanun. Nanti kita akan bertemu kepada Allah, kita bisa melihat Allah dengan jelas, tidak ada terjemah. Jadi kalau Allah pakai bahasa Arab berarti ya kita pasti akan bisa. Sekarang antum bisa bahasa Arab enggak? Nanti ketemu Allah gimana itu? Man antau, piye jawabnya gitu. Dan ketika itu tidak ada terjemahan antum bisa gitu. Min aina anta, aina taskun gitu. Wah, itu apa jawabnya? Itu kalau kita tidak bisa bahasa Arab otomatis itu sudah diterjemahkan gitu. Gimana caranya nanti aja kalau sudah di sana gitu. Wong kita saja di dunia itu mendengarkan orang bicara itu langsung sini paham gitu. Caranya seperti itu. Coba antum kalau bisa bahasa Inggris, orang ngomong bahasa Inggris, apa antum butuh itu terjemahnya satu-satu? Itu kan juga enggak. Otomatis langsung bisa memahami ya. Halo. Saya atau orang bahasa Jawa atau saya ngomong bahasa Arab. Itu murid-murid saya mesti langsung bisa memahami. Oh, ini maksudnya gini gitu. Atau saya bisa baca bahasa Indonesia ini. Kalau antum orang Jawa akan bisa memahami. Oh, ini maksudnya Jawa ini gitu. Nah, itu terjemahannya. Nah, nanti bukan tidak ada terjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung. Yakni yukalimullahu yaumal qiyamah biduni murtajin. Yukalimu kulla abdul mu'min ya. Ini kita nanti akan ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti semuanya akan ketemu. Tapi kalau orang yang dosanya banyak, Allah tidak bertemu ya. Dan tidak menginginkan. La yukallimullahu, Allah tidak mengajak ngomong-ngomong, wala yuzakkihim, dan tidak membersihkan kepada siapa? Orang-orang yang tidak beriman. Allah tidak akan membersihkan, tidak ajak ngomong-ngomong. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksa yang pedih atau siksa yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis selanjutnya, habis waktunya ya. Baiklah, kalau masih ini tinggal 5 menit, tapi kita sampaikan tentang kebaikan orang itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau contoh di sini adalah
memberikan kambing yang bisa diperah susunya. Berarti kalau antum pengen atau saya juga itu mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang lain dan pahalanya itu terus ngalir gitu. Carilah antum itu apa. Kalau antum sebagai seorang yang insinyur atau orang kaya ya, itu bangun pondok pesantren atau membangun rumah tahfidz, kos-kosan yang dipakai untuk tahfidz, itu nanti pahalanya ngalir terus itu. Caranya seperti itu kayak ini. Ini memberikan itu apa kambing supaya diperas susunya dan dia dapat manfaatnya. Baik, mungkin ada yang tanyakan sampai sini. Ya, satu lagi ya, ini hadisnya pendek. Asalis wal isrun, hadis yang ke-23. An Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada neraka meskipun hanya separuh biji kurma. Maksudnya jagalah dirimu supaya tidak masuk ke dalam neraka meskipun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma gitu. Dan di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan ngomong-ngomong, akan mendengarkan kepada orang-orang yang memang butuh kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan antum berdoa sebanyak-banyaknya, nanti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berdoa supaya minta perlindungan dari neraka. Dan sifatnya orang-orang yang basirun bil ibad itu adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, saya beriman kepada Engkau. Ya Allah, ampunilah dosa kami, jagalah kami dari siksa neraka. Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ya. Kalau di bab ini tentang dalilun ala shadaqati walau qallat wa anha tanji minan nar. Ini dalil orang bersedekah meskipun sedikit dia nanti akan menyelamatkan dari siksa neraka. Gitu. Sedekah yang sedikit ini. Apalagi sedekah yang besar. Rasul mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Walau bisyikki tamrah. Kamu takutlah kepada neraka meskipun hanya separuh biji kurma. Biji kurma itu kecil kan? Kalau diparuh lagi harganya berapa? Ya, kalau kita sehari ini bismillah masuk ke kota ini 1.000, 2.000, 3.000. Itu sedekah. Itu nanti akan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Atau kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Yakika aninna. Yakika aninna. Yaitu akan menjaga dirimu dari siksa api neraka. Terus kalau kita tidak mampu, separuh biji kurma saja tidak mampu, terus dengan apa? Fa illam yajid fa bikalimatin thayyibatin. Bisa antum dengan kalimat yang baik. Kalimat baik itu apa? Yang paling bagus ya, at-thayyibu kalimatul, ini adalah Al-Qur'anul Karim. Sebaik-baik kalimat thayyibah ini adalah membaca Al-Qur'an. Kalau enggak bisa sedekah gitu. Baca Quran juga enggak bisa itu Pak. Siapa ya? Ya, senyum aja lah. Antum lah sekarang pakai masker itu Pak. Gimana taunya senyum gitu ya? Hah? Ditutupi kan, kalau ditutupi apa? Antum tahu Pak Dokter Wahyu apa? Tahu senyum itu. Jangan senyum katanya. Jadi sekarang itu Masya Allah. So, kebaikan-kebaikan itu kayak ditutupin cuman. Jadi sholat di masjid sudah dijarak. Gitu. Dan sunahnya adalah rapat. Ke masjid nggak boleh. Gitu. Nanti corona. Mau kegiatan nggak boleh. Ini semuanya ditutupin semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak kita beristighfar supaya nanti dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gini betul. Ya antum mau ngadakan
makan-makan untuk kebaikan. Kan tidak boleh, kerumun itu namanya, yang masuk ke penjara gitu. Kemudian sekarang kan begitu. Nah itu Allah SWT yang membuat. Nah kita bagaimana? Ya caranya istighfar, mohon kepada Allah agar ini dicabut oleh Allah SWT. Kita tidak boleh menyalahkan lain, tapi salahkan diri kita sendiri. Banyak istighfar maksudnya, mensalahkan diri kita itu mohon ampun kepada Allah SWT. Bisa dipaham ya? Jadi walhasil kaum muslimin, marilah saya ajak saya sendiri dan antum semua untuk bersedekah ya, supaya kita dihapus dosanya oleh Allah SWT, kemudian diselamatkan dari siksa neraka oleh Allah SWT. Kalau tidak mampu sedekah dengan kalimat yang baik ya, baca Quran ya, itu sudah cukup sebagai pengganti sedekah atau salat duha atau kebaikan yang lainnya. Baik, saya kira demikian. Kalau ada benar dari Allah SWT, kalau salah dari setan yang telah melupakan apa yang sudah dipelajari. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.